Kalimantan Tengah, dan ada bakso Pak Sapari, Pasar Gede di Solo, dan soto Mbok Kasia di Jogja. Terima kasih atas para sponsor yang sudah membantu kegiatan ini. Lalu saya juga akan memperkenalkan CLBC. Untuk yang belum tahu, CLBC adalah sebuah organisasi penerjemahan yang berdiri 4 tahun yang lalu pada tahun 2016. Jadi kita berasal dari Jogja dan selama ini sudah mengadakan banyak acara yang berkaitan dengan dunia penerjemahan. Termasuk pada saat pandemi seperti ini, tetap ada pertemuan dengan anggota-anggota meskipun tidak bisa bertemu langsung. Salah satunya dengan acara webinar seperti ini. Terus ini udah mulai banyak ya yang bergabung bersama kita yang hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di siang yang panas. Semoga hari ini bisa mendapatkan ini ya pengalaman baru dari sharing Kak Chua. Pastinya sangat keren sih. Kita tunggu dulu ya. Oh ya. Selamat datang untuk yang baru bergabung di Zoom kita. Kita tunggu dulu sampai jam 1. Selamat siang untuk Memarni, Bu Marni, Ibu Laurencia Sumarni Haryanto. Halo. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Sukses untuk hari ini. Terima kasih. Kabar baik, terima kasih. Semoga semuanya sehat ya. Ya, ini juga. Oke, sukses. Karena sudah hampir menunjukkan jam 1, sudah jam 1 nih, karena sudah menunjukkan pukul 1 siang, jadi kita mulai ini ya, sharing dari pembicara kita ya, Kak Francisca Saveria pada siang ini.
teman-teman, untuk Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, bisa nanti melalui chat box atau pada saat itu pertanyaan bisa mengaktifkan mic-nya kalau misalnya mau tanya jawab secara interaktif. Untuk Kak Cua nanti biasanya 45 sampai 60 menit ya Kak presentasinya. Tapi nanti nggak oke juga. Cuma kurang lebih begitu. Oke. Ini udah bisa mulai? Udah bisa Kak. Oh ini tolong di apa namanya untuk share screen-nya? Oke. Bentar. Udah kelihatan belum Kak? Oke. Sudah ya, udah kelihatan ya. Aku ini ya Kak, aku apa namanya? Full screen. Iya. Oke. Silakan Kak Cua. Oke. Jadi selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Francisca Saveria, tapi saya biasa dipanggil Cua. Saya pekerjaan untuk saat ini itu sebagai seorang paralegal di Rebek Law Chartered. Tapi saya bekerja sebagai paralegal itu khusus di bidang aviasi. Dan itu khusus menangani kecelakaan pesawat. Jadi kalau yang ingat tahun 2018 itu ada pesawat jatuh di Tanjung Karawang ya, Lion Air JT610, terus 4 bulan kemudian ada Ethiopian Airlines jatuh di Ethiopia mau ke Kenya 2019. Nah, itu perusahaan saya yang ngurus. Nah, di perusahaan ini saya bekerja sebagai paralegal dari senior lawyer-nya langsung. Jadi hari ini saya mau sharing-sharing tentang gimana pengalaman saya menjadi seorang paralegal untuk perusahaan di Amerika sana dalam penuntutan ke Boeing, dan bagaimana menjadi seorang translator, interpreter ya, mostly, itu tuh sangat berdampak di kehidupan saya dan di pekerjaan saya. Sedikit background saya S1-nya di Sanata Dharma, Prodi Sastra Inggris, dan pernah exchange di university di Taiwan, di Providence University. Saya lulus itu tahun 2019, jadi ketika saya memulai pekerjaan ini, saya masih kuliah, waktu itu masih skripsian. Jadi waktu itu dimulai cuman gara-gara ada temen nanya, Cua, ini bisa nggak kamu jadi translator ini ada lawyer dari Amerika datang cuma 3 bulan aja kok. Jadi namanya anak skripsian ya pengen dapat uang jajan tambahan lah ya. Saya iya-iyakan aja waktu itu. Nah, sebelum saya kerja di Rebek, ini ada beberapa pengalaman saya sebelumnya yang berhubungan dengan translator atau interpreter, dan mungkin ya mahasiswa anak sastra Inggris juga pernah melalui inilah. Dulu saya kerja di lembaga bahasa, itu waktu itu saya cuma jadi tutor Yusindo ya, jadi kita ngajarin bahasa Indonesia untuk penutur asing. Saya menjadi penerjemah paruh waktu, khusus di bidang penelitian. Jadi waktu itu saya terima penelitian apa aja dari mahasiswa universitas lain yang lagi bikin research terus butuh ditranslate ke bahasa Inggris ataupun dari Inggris ke Indonesia, atau waktu itu sempat dapat project dari beberapa dosen juga untuk membantu translate karya ilmiah mereka ke bahasa Inggris. Tuh saya sempat bergabung lah. Terus saya juga jadi interpreter di beberapa event olahraga itu di Jogja Open Synchronized Swimming dari 2016 sampai 18. Terus jadi interpreter Asian Youth Day juga di 2017. Nah, di 2018 ketika teman saya mengajak saya untuk ikutan di Rebek, waktu itu saya nggak mikir nih, kalau misalnya ini akan jadi pekerjaan tetap saya ya, namanya anak kuliahan lah ya. Saya nggak mikir sejauh itu. Cuman ketika 3 bulan waktu itu lewat, saya ngelihat, bos saya sih ngelihat, kayaknya saya akan dipekerjakan lebih lama.
Nah, akhirnya dari saya cuman ya nge-translate dokumen-dokumen kecil-kecil, saya akhirnya diberi kepercayaan lebih untuk jadi interpreternya dia ketika ada media interview, terus untuk menangani dokumen-dokumen dari pengadilan juga, dokumen-dokumen dari klien-klien saya untuk ditranslatekan, untuk diserahkan ke pengadilan di Amerika sana. Terus setelah itu akhirnya saya diangkat jadi pegawai tetapnya mereka sampai di tahun 2019 ketika kita lagi sering-seringnya sidang di Amerika, saya dipercayakan untuk membawa klien saya yang merupakan keluarga korban pesawat jatuh yang Lion Air itu ke Amerika. Saya waktu itu pergi 2 kloter, 1 kloter ya saya bawa sekitaran 50 sampai 60 orang ke Amerika untuk melalui proses mediasi itu. Dan ketika saya berhadapan dengan Boeing, tergugatnya, saya diberi kepercayaan untuk menginterpret keluarga korban, lawyer saya, dan dari lawyernya Boeing, pengacaranya Boeing. Gitu. Jadi ini sedikit tentang pekerjaan saya. Terus ini yang mau saya sharing, sebenarnya paralegal itu apa sih? Paralegal itu intinya pembantu lawyer ya, asisten lawyer. Cuman kita tidak bisa melakukan tindakan hukum, kayak kita beracara di sidang, kita tanda tangan kontrak. Kalau nggak ada surat kuasa dari lawyer, itu kita nggak bisa. Jadi ya kita kaki tangannya lawyer kalau cuman untuk apa ya, memberi nasihat-nasihat hukum, ya itu masih nggak apa-apa. Di Indonesia sendiri pun paralegal itu sebenarnya belum terlalu terkenal ya, atau mungkin ada karena kebanyakan asisten-asisten pengacara itu diambil dari mahasiswa hukum yang udah lulus mau ambil lanjut ke pengacara. Nah, mereka kan harus magang tuh di kantor pengacara. Inilah mereka ini yang diambil. Jadi jarang banget anak di luar hukum bisa terjun langsung ke dunia hukum, apalagi menjadi seorang paralegal. Tapi kalau ini kan saya kerjanya waktu itu konteksnya di perusahaan Amerika ya, dan mereka mau menerima saya itu menurut saya sih sebuah keajaiban gitu loh. Cuman ya karena kita ada kemampuan ya kenapa enggak. Jadi ini tugas-tugas saya pribadi selama bekerja di Rebek. Mungkin ya beda lah ya nama satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, cuman ya ini yang menjadi poin-poin pertama. Pertama, mengatur meeting dan menjadi perantara antara pengacara, tim, klien, dan rekan kerja. Nah, ini kan orang-orangnya apa ya, beda kewarganegaraan semua. Pengacara kita orang Amerika, tim ada yang orang Ethiopia, ada yang dari Rusia, terus waktu itu ada yang dari Meksiko ya, jadi bahasa Inggrisnya susah. Klien kita orang Indonesia. Terus rekan kerja atau partnernya si lawyer ya, karena ini kasusnya di Indonesia ya orang Indonesia. Sebagai paralegal, kita harus bisa menjembatani semua ini. Dengan apa ya, karena mereka semua beda culture. Apalagi kita berbicara soal klien di sini, klien kita itu apa ya, sorry to say, orang yang lagi berduka. Mereka itu kehilangan anggota keluarga mereka di kecelakaan pesawat kan. Jadi ya kita tidak bisa memilih klien kita mau kayak apa. Jadi klien kita tuh ada yang dari orang yang sangat-sangat tidak mampu sampai yang pengusaha yang penghasilan per bulannya itu udah yang bermiliar-miliar itu ada. Nah, pengacara kita itu kan karena orang Amerika, mereka mau taunya we do the job and it's done. Jadi kayak yang penting selesai. Tapi mereka nggak mikir nih kalau orang Indonesia lagi berduka tuh kayak gimana. Ya kali misalnya orang tua kita baru meninggal di kecelakaan pesawat, tiba-tiba seminggu kemudian ada kucuk-kucuk, lawyer datang, tiba-tiba, Pak, ayo gugat Boeing gitu kan. Kalau kita sebagai paralegal, kita nggak bisa translate kayak gitu. Karena itu akan menyakiti
hati klien kita. Makanya disinilah tugas paralegal itu, kita harus mengerti situasi. Jadi si senior lawyer boleh nih ngomong lalalala, tapi kita mentranslate sesuai konteks. Misalnya kita bilang, Pak, ini kita ada acara untuk menggugat Boeing. Kenapa? Karena inilah jalan kita untuk menghukum si Boeing. Boeing itu sudah membuat pesawat yang tidak benar. Boeing sudah membuat pesawat yang apa ya istilahnya sembarangan dan mengakibatkan keluarga kita hilang. Kalau Bapak tidak menuntut, itu tidak akan memberi efek jera ke Boeing. Dia bisa kayak gitu terus. Dia akan bisa membuat pesawat-pesawat jelek lainnya dan korbannya nggak akan berhenti di sini. Jadi ngerti kan perbedaannya tugas sebagai seorang paralegal. Gimana kita mentranslate, meninterpret lawyer kita yang sangat straightforward. Pak, kita menggugat Boeing di Amerika karena ini. Tapi kita approach-nya lebih empati, lebih simpati ke keluarga korban. Dan untuk ke tim juga, jadi paralegal itu bisa dibilang kita yang ngatur tim kita. Dan tim saya tuh dulu waktu kita tim masih banyak, itu kebanyakan orang-orang seumuran saya dan ya yang tua-tua lah ya, yang 50-an gitu. Nah, di sini kita jangan merasa sombong, kita nggak boleh juga merasa karena teman sendiri kita bisa seenak jidat ngatur kerjanya, nggak boleh. Jadi disinilah kita tetap harus profesional, kayak teman kita ternyata deadline-nya tidak terpenuhi, kita harus kita harus nge-push dia, biarpun teman ya bodo amat, kerja teman-teman. Termasuk juga dengan yang tua-tua. Biasa tua-tua itu kan punya mindset sendiri ya, punya pemikiran sendiri gimana kerjaan itu harus selesai. Di sini kita bilang, Pak, Bu, nggak bisa. Ini kita sudah ada jadwal. Kalau Bapak ngelewatin ini, jadwal kita hancur, siapa yang akan mempertanggungjawabkan ke lawyernya, ke kliennya. Jadi ini semua pekerjaan harus diselesaikan sesuai timeline yang sudah dibuat. Nah, untuk partner itu juga kita harus bisa komunikasi, karena di sini kan saya partnernya lawyer Indonesia ya. Waktu itu saya sempat sama Pak Hotman Paris, sama Pak Otto Hasibuan. Nah, ini kita juga yang mentranslate si lawyer bos kita, senior lawyer kita yang di Amerika ke Pak Hotman, janjian ketemuan meetingnya mau kapan, di mana, dan menyesuaikan situasi. Kayak misalnya ya, bos saya itu dia nggak mau meeting di tempat yang kayak warung kopi. Tapi Pak Hotman udah kita sewa gedung jutaan, dia tetap mau ketemu di Kopi Joni, di warung kopinya dia. Jadi kan ini kayak apa ya, gimana caranya kita berusaha membuat bos kita nyaman, entah kita bawa kipas angin lah, apalah, dan kita membuat meeting itu seefisien mungkin. Jadi nggak yang ngikutin Pak Hotman ngomong ngalor ngidul, bercanda sana sini, kan itu senengnya Pak Hotman kan. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita yang kayak, Pak, ini urusannya belum selesai nih Pak, gimana Pak? Nah, jadi kalau misalnya udah selesai, kita tanya sama bos kita, mau ngobrol-ngobrol berapa lama. Nanti itulah kita yang ngatur sama Pak Hotman, oh Pak, ini ngobrol-ngobrol udah selesai ya, kita harus pergi, kita harus melanjutkan pekerjaan. Jadi itulah tugas kita untuk membuat semua pekerjaan itu menjadi lebih efisien. Jadi nggak cuma kita translate, nggak cuma kita nge-drafting dokumen, terus udah, nggak, kita harus membuat even yang practical dan technical itu harus lebih efisien. Terus yang kedua, tugas kedua ya, mengatur publikasi media dan sumber informasi untuk klien dan juga menjadi nilai tambah untuk perusahaan. Nah, namanya kita menangani kasus ya, kita pasti butuh media exposure, itu pasti. Nah, disinilah tugas seorang paralegal untuk membuat media exposure ini.
Jadi waktu itu dulu saya menghubungi Inke Maris, kalau yang tahu itu perusahaan PR bagus banget. Nah, saya berhubungan sama Inke Maris untuk mengatur media exposure-nya. Kita sih kebanyakan memasukkan ke koran-koran kecil ya, koran-koran daerah, karena kliennya lagi itu datang dari daerah-daerah, bukan klien-klien yang ngerti Kompas oke lah, yang kayak ngerti Tempo atau Jakarta Post, mereka nggak sampai sana. Jadi kita masuknya kayak ke Bangka Post, Tribun, Tribun Medan, yang kayak gitu. Dan saya juga mengatur kalau misalnya ada reporter nih mau wawancara bos saya ngatur jadwalnya, kapan bisa ketemu, kapan kita bisa untuk syuting untuk syuting untuk interviewnya, kayak gitu. Terus yang ketiga, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari klien yang berpotensial maupun klien tetap. Klien yang berpotensial nih maksudnya mereka belum hire kita, belum retain kita sebagai lawyernya mereka untuk menggugat Boeing. Kenapa mereka penting? Keluarga-keluarga ini, klien-klien ini, mereka takut banget. Kalau mereka dituntut Boeing, kalau mereka menuntut Boeing, mereka akan dituntut balik, entah dari Boeing, entah dari Lion Air-nya. Jadi, disinilah tugas seorang paralegal untuk menjelaskan bahwa posisi mereka tuh aman, bahwa mereka nggak perlu takut akan dituntut balik. Karena ya namanya kecelakaan pesawat, di sini penumpang nggak mungkin salah. Penumpang salah di kecelakaan pesawat itu cuma kalau pertama mereka ngebom, atau mereka mencuri kayak sayap pesawat atau apa, mereka merusakin pesawat. Nah, itu baru penumpang mungkin bisa salah. Cuman kalau sudah kayak gini, kayak kasus Lion Air dan Ethiopia, dan kebanyakan kasus kecelakaan pesawat lainnya, nggak mungkin penumpang itu salah. Di sini kita meyakinkan klien kita, oh enggak kok Pak, nggak mungkin dituntut balik. Karena dasar hukumnya apa? Salah Bapak di mana kalau misalnya dituntut balik? Jadi kita di sini juga memberikan safety feeling untuk mereka. Terus pertanyaan lain yang commonly ditanyakan itu tentang harta warisan, pembagian harta warisan. Kebanyakan penumpang itu agamanya Muslim. Kita ini, tim kita kebanyakan non-Muslim, apalagi yang Amerika sana ya. Mereka nggak ngerti hukum Islam, tapi kebanyakan klien mau hukum Islam. Akhirnya ya, saya sebagai seorang paralegal yang bisa komunikasi langsung dengan klien dan mengerti bahwa tentang Muslim sedikit-sedikit, akhirnya kita harus belajar lagi nih. Oh, ini pembagian warisan menurut hukum Islam gimana ya? Istri dapat berapa ya? Suami dapat berapa ya? Terus kakek nenek dapat berapa? Nah, itu kita harus ngerti aturan-aturannya. Dan disinilah tugas seorang paralegal itu menjadi semakin berat. Karena kita harus kayak cenayang, tahu semua. Jadi makanya kita harus siap sedia, kita harus open-minded, kita harus banyak-banyak belajar juga. Kita harus ready ketika ada situasi-situasi yang tidak terpikirkan oleh kita. Nah, tidak cuma mengerti, tapi kita harus bisa menjelaskan itu kepada pihak Boeing dan pihak lawyernya kita. Karena pihak Boeing dan pihak lawyer kita yang orang Amerika, mereka mana peduli sama hukum Islam. Karena ini penuntutan ada di Amerika, ya kita pakai hukum Amerika lah. Tapi kita sebagai orang Indonesia, kita nggak boleh gitu. Meskipun kita kerja untuk orang luar, kita harus dedikasi hidup tetap sama yang satu nationality, satu kewarganegaraan. Jadi kita yang harus bela-bela ini di Amerika. Nggak bisa, kita harus pakai hukum Islam. Karena 189 orang yang meninggal di pesawat itu, 80% itu agamanya Islam. Kita harus ngikutin maunya mereka tuh apa. Kalau kita nggak ikutin maunya mereka, penuntutan ini nggak akan jalan-jalan karena sibuk ngurusin harta warisan doang. Nah, disinilah kita akan menjelaskan lagi ke pihak Boeing, ke lawyer kita, hitung-hitungannya gimana. Itu ribet banget. Ngitung warisan pakai syariat Islam itu ribet banget.
untuk kita ya yang non Muslim ini, yang kita baru belajar, dan apalagi saya seorang anak sastra Inggris yang nggak pernah nyentuh hukum selama kuliah, dihadapkan dengan itu ribet banget. Karena ada hukum syariat Islam, ada hukum kompilasi Islam. Nah, ini kita harus bisa jelasin beda dua-duanya. Jadi akhirnya waktu itu saya sama notaris dikasih buku tebal banget tentang hukum Islam dan kompilasi Islam. Saya harus bisa translate itu ke bahasa Inggris untuk diserahkan ke pihak Boeing, lalu menjelaskan secara lisan lagi itu pembagiannya gimana. Itu. Jadi ya makanya kita intinya harus tetap cepat belajar, cepat menangkap situasi, cepat adjust dengan situasi. Terus yang tugas paralegal nomor 4 itu menerjemahkan dokumen-dokumen penting. Dokumen-dokumen penting itu ya kebanyakan sih itu seperti affidavit. Affidavit itu statement yang dibuat oleh klien, tapi itu nanti akan disumpah. Jadi statement di affidavit itu harus sebenar-benarnya, karena itu yang akan disumpah di pengadilan dan kita akan pakai di sana. Dan yang bikin affidavit ini biasanya dari klien, kita paralegal ini cuman drafting aja, nanti mereka cross-check, mereka mau tambahin, kurangin, terserah mereka tanda tangan dan akan disumpah di pengadilan untuk affidavit. Terus dokumen lainnya itu ya kayak kontrak, terus akte kelahiran, akte kematian, surat keterangan waris, surat ahli waris, yang kayak gitulah, gimana yang berkaitan dengan hukum. Terus tugas paralegal selanjutnya membaca penelitian dan berita terkait kasus yang sedang dijalankan. Nah, ini penting banget. Jadi baca penelitian itu nggak cuma tentang hukumnya ya. Tapi karena kita ngerjain pesawat jatuh, kita harus ngerti kenapa itu pesawat jatuh. Jadi kayak misalnya di kasus JT610 sendiri yang Lion Air, itu ada kesalahan sensor. Jadi di buntut pesawatnya itu, sensornya itu kayak salah ngasih sinyal. Jadi ketika pesawat itu lagi lurus kayak gini, si sinyal sensornya ini nangkep pesawat itu lagi naik ke atas. Nah, akhirnya pesawat itu karena ada autopilotnya, dia nose down gini. Dan itu yang terjadi di Lion Air, mereka kayak gini, itu kurang lebih selama 13 menit, habis itu baru mereka jatuh. Nah, ini kan kita harus ngerti nih, nama sistemnya apa, itu namanya MK System. Itu emang sistem baru dari Boeing yang ditaruh di pesawat di 737 MAX 8. Jadi kalau misalnya nanti kalian kalau naik pesawat, dilihat tuh namanya apa, 737 MAX 8, tolong hati-hati dulu, tanya ini dulu, ini pesawatnya bagus atau enggak, mesinnya udah diperbaiki atau belum. Karena Lion Air jatuh dan Ethiopia jatuh, itu masalahnya sama mesinnya. MK System ini salah ngirim sinyal ke bagian autopilotnya, dan autopilotnya itu nggak bisa dimatikan. Dan kesalahan Boeing di sini, mereka itu tidak masukin ke manual book-nya untuk si pilot cara mematikan autopilotnya. Dan pilot-pilot ini tidak di-training. Gimana cara mengendalikan MK System ini. Nah, yang kayak gini kan kita sebagai paralegal kita harus ngerti, karena ini bukan common knowledge, ini penelitian yang kalau nggak ada pesawat jatuh juga nggak akan ada. Jadi kita yang harus rajin-rajin baca, kita yang harus secara mandiri baca penelitian tentang pesawat terbang lah, banyak-banyak baca berita. Dan untungnya lawyer saya, bos saya, itu emang ada sertifikasi pilot. Jadi dia emang pilot tapi tidak mau menjadi pilot. Jadi dia ngerti. Akhirnya saya belajar sama dia 3 bulan full, itu nanyain pesawat itu kayak gimana, mesinnya tuh apa aja, sensornya yang rusak tuh apa aja. Nah, itu satu. Terus kita harus ngerti hukum Amerika. Amerika tuh menggunakan common law, beda sama
di Indonesia. Jadi kan ada perbedaan bagaimana hukum itu dijalankan. Di Indonesia itu ini sih yang aku pelajarin selama bekerja di sini, ngurus hukum di Indonesia tuh ribet banget. Dan kita harus tahu celah-celahnya gimana kita bisa menang di pengadilan di Indonesia. Karena kalau kita masih ribut nih di pengadilan Indonesia, kita nggak akan bisa lanjut di Amerika, duitnya nggak akan turun-turun. Nah, di Indonesia ini kebanyakan kasus cuman karena warisan. Siapa ahli waris, terus dapatnya berapa. Nah, dan ini nih nggak cuman sekedar kita masukin motion ke pengadilan agama, kita nunggu keluar, enggak. Beberapa keluarga klien itu tuh ribut ngurusin warisan doang. Kita sebagai yang menengahi supaya kasus ini tetap berjalan, akhirnya harus mencari jalan keluar. Ini gimana caranya supaya di pengadilan di Indonesia kita selesai. Kayak kadang namanya kita orang hukum nggak selamanya lurus-lurus gitu doang kan. Jadi ya disinilah kita harus tricky gimana kita bisa meyakinkan si hakim di Indonesia untuk memenangkan klien kita. Kayak gitu. Jadi ya akhirnya belajar dong sama lawyer-lawyer tua yang di Indonesia, belajarlah sama Pak Hotman, belajarlah sama Pak Otto, dan saya emang ada beberapa kenalan lawyer-lawyer yang sudah senior, saya juga belajar sama mereka. Ini gimana sih nge-backup klien yang kayak gini? Ini gimana sih nge-backup pengadilan hakim yang kayak gini? Nah tuh di situ kita juga menjadi lebih open lah ya dengan hal-hal baru. Terus tugas yang keenam itu ini terdengar simpel ya, menjaga kondisi kantor agar tetap kondusif. Tapi ini penting karena kita selama meeting di kantor. Dan meetingnya itu bukan yang kayak seminggu sekali tuh enggak. Kita meeting itu hari ini pagi mulai jam 8 sampai jam 9, terus nanti ada jam 9 sampai jam 10. Meeting itu terus-terusan sampai selesai, sampai hari itu selesai. Dan kantor itu biasa kalau udah ada banyak tamu, itu kita akan berantakan banget, entah gelas kotor, sisa-sisa remah-remah makanan. Dan itulah tugas paralegal yang kita juga pembantunya lawyer. Kita harus membuat kondisi kantor itu selalu nyaman ketika klien datang. Karena klien datang tuh kadang nggak cuma konsultasi, mereka curhat, mereka kebanyakan klien-klienku tuh yang datang cuma mau bilang kayak Mbak Cu, aku mimpi buruk, aku dimimpiin anakku lagi, aku dimimpiin suamiku lagi. Nah, mereka kan di sini ya emang secara psikis mereka belum stabil. Disinilah kita nggak cuma memberikan psychological service, tapi gimana ruangan sekitar kita tuh juga kondusif buat mereka. Jadi mereka bisa lebih nyaman, mereka bisa lebih mengeluarkan unek-unek mereka. Karena ketika psikis mereka tidak benar atau belum stabil, itu repot banget untuk kita supaya bisa jalan. Pernah nih ada satu klien saya, sebelum dia tanda tangan sama kita, saya itu dimarahi habis-habisan. Karena mereka menganggap menggugat ke Boeing itu kayak halu, pekerjaan yang tidak benar, nggak mungkin. Dia sampai bilang gini, karena kita sama-sama Katolik, dia bilang gini, kamu ya Cua, kamu tuh orang Katolik tapi melakukan pekerjaan setan. Kamu membohongi saya, anak saya sudah mati, sekarang kamu mau bohongi saya. Itu beneran terjadi, dan itu kadang nggak cuma satu klien, itu banyak. Nah, di sini kita sebagai paralegal nggak boleh translate itu ke lawyer kita. Karena kita harus menjaga supaya mood lawyer kita tetap aman, tetap kondusif. Paling kita cuma bisa translate kayak kita ngomongnya, oh ini klien tidak menerima, klien ini lagi sedang tidak mood, yang kayak gitu. Jadi dan akhirnya yang bisa kita lakukan sebagai seorang paralegal ya mendengarkan, biarin aja mereka marahin kita, mencaci maki kita. Waktu itu saya dimarahin hampir 4 jam di rumahnya. Dia sampai bikin teh panas yang airnya baru mendidih, itu saya dipaksa minum. Harus habis sekarang, kalau enggak saya bunuh kamu.
Itu beneran terjadi. Nah di sini ya mau nggak mau kita ya ngikut, mau gimana. Ini udah konsekuensi pekerjaan di mana kita tidak bisa menduga klien kita kayak apa. Dan klien kita semuanya orang-orang yang berduka. Jadi ya pada akhirnya karena kita cuma bisa mendengarkan sampai akhirnya dia sudah capek, dia sudah keluar semua unek-uneknya, baru kita jelaskan. Ini nggak bohong-bohong, ini beneran ada. Dan waktu itu saya bawa mantan klien ya, jadi udah di kecelakaan pesawat sebelumnya, udah terima uang kompensasi, saya bawa ke sana. Akhirnya dijelaskan. Nah di situ akhirnya dia tenang. Dia mulai percaya, dia mulai tanya baik-baik proses penuntutannya gimana. Dan ya akhirnya sekarang dia ya udah kayak jadi bapak saya sendiri, malah dia yang lebih perhatian daripada bos saya. Sampai dia bilang, iya kalau kamu nggak dikasih tidur ya jangan kerja. Karena di pekerjaan ini memang kita tidak boleh memprioritaskan kita. Jadi kalau senior lawyer saya, bos saya bilang, kerja nomor 1, makan nomor 2, tidur nomor 3. Jadi ya kalau nggak tidur 3 hari, that's the job. Karena dia sendiri nggak tidur. Jadi kita yang anak buahnya masa mau santai-santai kan, ya menurut saya nggak etis sih. Jadi ya itu fisiknya harus kuat, mentalnya harus kuat. Dan ini terjadi selama setahun. Karena setahun itu kan biasanya orang masih berduka ya. Dan kita nggak bisa sembarangan juga mau update proses pengadilan aja, kita nggak boleh sembarangan ngomong karena nanti itu akan nyakitin mereka. Terus selanjutnya, nah ini contoh-contoh dokumen yang saya terjemahkan, kontrak, affidavit, terus surat-surat administratif, berita. Ini update untuk klien ya, kalau ada update apa dari pengadilan, dan beberapa surat perjanjian atau agreement. Kontrak dan affidavit, sayang banget karena ini confidential antara lawyer dan klien. Ini saya nggak bisa sharing, tapi ini saya ada beberapa contoh untuk surat-surat administratif. Nah ini pertama yang sering saya translate itu, paling sering itu KTP. Jadi kalau translate KTP itu paling gampang kan, karena kayak kita ganti nama cuma jadi name, terus tempat tanggal lahir. Biasa di Amerika mereka nggak peduli sama tempat sih. Jadi simply to say, kita cuma tulis DOB aja, date of birth. Jenis kelamin juga kita nggak biasa attach di translation karena nggak penting buat mereka. Terus alamat udah pasti penting. Terus agama, ini kita baru di kasus ini kita attach agama karena mereka mau pakai hukum Islam. Untungnya yang non muslim itu kasusnya akhirnya lebih gampang karena warisnya ya cuman kalau yang meninggal suami atau istri, ahli warisnya pasangan. Kalau misalnya yang meninggal itu anak, ya ahli warisnya orang tua. Jadi nggak ribet gitu loh. Tapi kalau ini sudah Muslim, ini kita harus tulis agamanya, karena itu akan menentukan persenan tiap anggota keluarga tuh berapa. Terus status perkawinan, itu kita ganti jadi marital status. Pekerjaan jadi occupation. Pekerjaan ini penting mereka ketahui karena inilah yang akan menentukan jumlah kompensasinya. Jadi ini kita yang harus ngasih tahu ke lawyer, oh kalau di Indonesia dia setahun itu misalnya bisa dapat 1M. Nanti kita tuh yang ngitung-ngitung 1M sampai masa pensiun mereka berapa lama, nanti dikalikan masih punya anak atau enggak. Nah, itu nantilah jumlah kompensasi yang akan diberikan kepada mereka. Dan itu kita juga nanti yang bikin drafting awalnya. Sebelum nanti lawyer minta ke Boeing-nya berapa. Terus kewarganegaraan itu penting karena kan pesawatnya jatuhnya nggak cuma di Indonesia ya, ada yang di Ethiopia juga. Jadi ya kita harus tulis karena wage di Indonesia dan wage di Ethiopia berbeda. Ini share-nya
slide-nya yang tentang penerjemahan tadi belum share ya. Soalnya yang mana ya? Yang tadi yang apa terjemahan KTP dan lain-lain. Ini? Ya, belum di-share ya, Kak. Oh, ini udah share belum ya? Udah masuk belum? Oh, ini ya? Oh, oke. Udah ya? Oke, sorry. Nah, ini yang pertama untuk KTP. Jadi ya, untuk translate KTP, ya gampang banget lah. Kalau misalnya NIK tuh biasa kita cuma tulis ID number doang. Nah, terus ini surat keterangan waris. Ini yang agak-agak tricky sebenarnya. Jadi, ini aku ngambil contoh yang dari kelurahan ya, bukan yang dari notaris. Karena yang dari notaris itu biasa 4-6 halaman dan itu banyak banget. Tapi yang biasa diminta dari Boeing itu cuma intinya aja. Jadi mereka nggak mau ribet-ribet per kata itu harus gimana. Jadi misalnya di sini kan udah disebutin nih. Ini yang 2 atas ini biasa saksi. Terus ini menyatakan bahwa si A adalah istri dari si B yang meninggal di kecelakaan, lalala. Terus nanti di sini biasanya si ahli warisnya siapa aja. Biasa tuh pasangan dan anak-anak. Yang kalau dari kelurahan itu orang tua nggak pernah masuk. Kalau dia udah menikah ya, itu orang tua nggak akan pernah masuk. Tapi makanya kita habis itu masuk ke PA, Pengadilan Agama. Nah, nanti di Pengadilan Agama itu baru diputuskan bahwa, oke, kita pakai syariat Islam, oke, pakai kompilasi Islam. Makanya habis itu baru si orang tua nanti masuk ke putusan agamanya. Nah, untuk di kasus ini, aku cuman punya satu pattern untuk ngurusin surat ahli waris. Ini aku sebutnya Certificate of Heirship. Jadi di sini, ini yang aku selalu pakai untuk kasus ini ya, dan kasus Ethiopia juga. Jadi di sini, this letter concerns the heir of the estate of, ini nama yang meninggal, residing at alamat dia sebelum meninggal di mana, who died on tanggal berapa. Nah, biasa sih kalau di surat keterangan waris itu nggak dibilang sih meninggalnya karena apa. Jadi kita nggak perlu masukin who died on a plane crash, Lion Air JT610, itu kita nggak perlu. Jadi kita ngikutin acuannya dari yang surat ahli waris ini aja. Yang Indonesia yang dikeluarkan dari kelurahan. Terus di sini at the time of death, si decedent marital history was as follows. Jadi di sini sebutin nama pasangannya. Kalau misalnya nggak ada pasangan tapi punya anak, langsung masuk yang kedua. At the time of death, ini si yang meninggal, surviving heirs-nya ada siapa. Nanti sebutin ini anaknya, terus misalnya ada orang tuanya, nomor 2 orang tuanya. Cuman gitu aja. Terus nanti I declare that to the best of my knowledge and belief, this information herein is true, correct, and complete as November. Nah, ini nanti tanggalnya kan kita tinggal sesuaikan sama yang dari surat keterangan waris kelurahannya tanggal berapa. Ini kalau yang dari notaris juga saya pakai template-nya ini yang saya buat sendiri karena intinya sama aja, cuman mau jelasin si A itu ahli warisnya ini. Nah, saya jarang banget translate yang ada pembagiannya karena biasanya itu akan keluar terakhir banget. Waktu kita udah mau settlement, udah siap nih transfer, itu kita baru langsung coret-coret aja, jadi kita nggak tulis di sini. Gitu. Nah, ini cuma diserahkan ke pengadilan aja, karena pengadilan kan juga mereka perlu tahu ahli warisnya itu siapa aja. Karena takutnya nanti misalnya ada beberapa oknum-oknum yang om tantenya tuh nimbrung. Jadi mereka cuma bikin surat surat keterangan waris tapi tanpa ada cap kelurahan. Itu ada. Jadi kan makanya di sini kita harus cross check terus. Nanti ini kita sesuai nggak sama kakak yang dikumpulkan. Ini orang ada nggak namanya di kakak ya? Kayak gitu. Terus,
Nah, ini saya juga translate surat kuasa. Ini yang surat kuasa umum ya. Jadi si A menyerahkan kuasa kepada si B dengan urusan lalalala. Nah, ini kebanyakan sih keluarga korban itu nggak mau ngurusin kasusnya langsung. Jadi dia menyerahkan ini ke lawyer lokalnya mereka, lawyer Indonesianya mereka. Jadi untuk tanda tangan settlement, tanda tangan dokumen apapun itu di lawyernya. Jadi ini yang surat kuasa yang biasa dipakai. Ini yang saya biasa pakai untuk drafting juga karena ini yang paling simple dan nggak ribet. Nanti kan tinggal di list nih tugasnya apa aja. Nah, translate-nya saya cuma bikin kayak gini aja. Jadi kalau surat kuasa itu kita sebutnya power of attorney, letter of power of attorney. Nah, kalau di Indonesia kan biasa ada pihak 1, pihak 2. Saya untuk kasus ini saya nggak pakai kayak gitu sih. Saya bikin simple banget yang yang istilahnya semua bisa ngerti dan di pengadilan sana pun juga nggak diribet-ribetin banget. Dia cuma ini aja, pihak 1 namanya siapa, tinggal di mana, terus kewarganegaranya apa. Kadang biasa juga tambahin NIK kalau misalnya mereka kumpulin KTP, terus pihak keduanya siapa, alamat, terus nanti kalau ada NIK ya NIK. Kita jarang sih pakai tanggal lahir gitu, jarang. Nah, di sini baru nanti kita tulisin tugas-tugas yang diserahkan, yang diberikan kuasa itu apa aja di sini. Terus ini tanggalnya, terus baru memberikan kuasa, kayak gitu. Terus ini beberapa dokumen yang saya translate, tapi pada prakteknya itu tuh banyak banget, lebih banyak dari ini. Karena proses di pengadilan kan nggak cuman ini. Kadang pengadilan itu ya kita udah maju, terus kita kalah, kita masukin banding, kita kalah, kita masukin memori kasasi, terus nanti kita harus siapin lagi untuk sidang kasasinya gimana, terus nanti kalau kalah masukin gugatan baru lagi. Jadi banyak gitu loh yang harus kita persiapkan. Dan meskipun ini tuh terjadi di pengadilan Indonesia dan saya bekerja di pengadilan Amerika, saya tetap harus bantu klien dong untuk menyiapkan ini semua karena mereka semua awam, mereka nggak ada yang ngerti hukum. Jadi kita yang bantu guiding mereka. Kalau misalnya harus banding, ayo maju banding. Kalau misalnya dirasa kayaknya kita banding pun kita percuma ya udah kita mundur. Kita nanti masukin gugatan baru lagi. Kayak gitu terus. Jadi kita memberikan nasihat hukum yang sekiranya bisa menguntungkan klien kita juga. Terus mana ya PPT-nya? Oke. Nah, ini salah satu dokumentasi dari saya ketika bisa menginterpret di media. Ini yang cuman ke record ya, yang cuman kerekam doang tuh baru ini aja. Yang lainnya belum, yang lainnya itu confidential karena cuman antara klien ke lawyer aja. Ini coba ya. Kita ke sorotan lain. Ini ada suaranya nggak ya? Yang saudara firma hukum Amerika. Ada kok Pak, kedengeran. Oh ya. Yang mewakili 25 keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air PKLKP menyatakan akan berupaya menuntut ganti rugi kepada Boeing sebesar $100 juta Amerika Serikat. Baru dari keluarga korban akan disatukan dalam sidang yang sama dengan yang sebelumnya telah diajukan oleh Irianto atas nama putranya Dr. Rio Nanda Pratama. Hal ini disampaikan oleh pengacara dari Riebeck Law Chartered, Manuel von Riebeck, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Rabu siang. Manuel mengatakan selain menuntut Boeing dengan 25 gugatan di pengadilan Chicago, pihaknya juga akan menuntut Boeing untuk memberikan ganti rugi sebesar $100 juta Amerika Serikat, tapi jumlah ini bisa berubah bergantung pada persetujuan keluarga korban.
January the 17th at 9 in the morning, we will have first hearing in Chicago. Jadi nanti pada 17 Januari jam 9 pagi itu akan ada persidangan pertama di Chicago. So there's going to be 5 of our clients who are coming to court in Chicago with us. Jadi nanti akan ada 5 orang dari klien kita yang akan ikut kita datang ke Chicago. So that's going to help us because when they come back to Indonesia, they will inform everybody of their experience going to court in Chicago. Jadi mereka itu dapat membantu kita untuk menginformasikan kepada klien-klien yang lain apa yang sebenarnya terjadi di sidang. Iya, jadi ini salah satu rekaman yang bisa saya share ketika saya bantu lawyer saya untuk interpret tugas untuk sharing media itu ya, yang termasuk dari publikasi tadi. Ini waktu itu saya juga saya sudah arrange ini, saya pikir bos saya itu akan ada interpreter lain yang yang jauh lebih bagus, yang sudah certified interpreter. Karena waktu itu saya pagi, ini kan siang acaranya, saya posisi itu masih di Pangkal Pinang ketemu klien. Terus saya terbang ke Jakarta, tiba-tiba bos saya bilang, "Chua, kamu yang interpret saya, kamu yang terjemahkan saya untuk interview siang ini." Dan saya kaget karena saya nggak tahu ini nanti interview tentang apa dan bahan-bahannya tuh apa. Ini saya sama sekali blank, nggak tahu apa-apa. Jadi di sini ya pada akhirnya karena ini tugas kita, akhirnya kita mau nggak mau harus siap dong. Langsung tiba-tiba langsung cari baju lah, tukar baju, terus harus baca materi-materi lagi, ingat vocab lagi, ingat lagi proses hukumnya gimana, dan itu cuma kayak 30 menit sebelum akhirnya langsung take untuk media interview yang ini. Jadi benar-benar harus siap, benar-benar harus fit, nggak boleh kelihatan capek, dan selalu kelihatan ready, karena kita nggak tahu, kita siang ini bisa olahraga, tiba-tiba sejam lagi ketemu klien, sejam lagi ketemu orang-orang penting, dan sudah harus kelihatan decent, udah harus kelihatan pantas. Jadi ini waktu itu masih hektik-hektiknya kasus ini. Kita ke sorotan. Terus, nah ini dokumentasi waktu saya bawa keluarga korban ke Amerika. Jadi ini kalau yang pertama ini ya, ini yang bisa dilihat, ini bos saya, dua orang ini, yang sama yang ini juga. Ini lawyer-lawyer di Rebek Law Charter yang khusus nanganin kasus Lion Air sama kasus Ethiopia. Di sini tim saya yang orang Indonesia ini cuman kami bertiga, ini satu udah umur 30-an, yang satu ini sudah 40-an, ini saya sendiri. Di sini ini ada hakim yang nanganin kasus ini, Judge Durkin O'Connell. Nah, di sini orang dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, dan di sini kita bawa keluarga korban tuh rame banget. Ini proses mediasi kita di Amerika, di Washington kalau nggak salah, kayaknya ini di Washington deh, atau di Chicago saya lupa. Nah, terus di sini saya membantu menerjemahkan itu sih mediasinya sama hasilnya gimana, dan di sini kan keluarga korban itu marah ya, karena di sini pertama kali mereka ketemu sama istilahnya yang menyebabkan anggota keluarga mereka meninggal. Jadi di sini tuh semua pada histeris, semua pada nangis-nangis, semua pada teriak-teriak menyalahkan Boeing. Ya, disinilah kita gimana caranya membuat situasi itu kondusif lagi, seprofesional sebelumnya. Kita menjelaskan bahwa udah nggak ada gunanya lagi kita mau marah-marah. Di sini kita harus relax, kita harus menghadapinya dengan kepala dingin supaya kasus tetap berjalan. Dan ini kan isinya orang-orang tua semua ya. Ini kakek-kakek kok 50, 60, ada yang 70, ada yang pakai tongkat, pakai kursi roda. Tuh mereka bela-belain datang, perjalanan 20 jam ke Amerika, mereka bela-belain datang. Di sini kita harus assist mereka juga.
Dan di sini kan banyak yang Muslim ya yang datang. Di sini kita harus nyariin masjid buat mereka, kita harus nyariin makanan yang halal buat mereka, ya membuat mereka senyaman mungkin lah, supaya mereka kuat dan mereka siap untuk mediasi. Terus kalau foto yang kedua ini waktu kita meeting sama Pak Hotman, ini tahun lalu sih. Jadi ini tim yang sebelah sini, itu tim lawyer Indonesia kita, ini salah satu lawyer kita dari Filipina, ini salah satu CEO di perusahaan, dan ini Pak Hotman. Ya Pak Hotman kalau meeting sukanya kayaknya di tempat-tempat kayak gini, padahal kita udah sewa tempat bagus-bagus untuk meeting, dia nggak mau. Ya udah, kita tetap harus datang. Udah capek-capek pakai heels dan gimana ya udah, tetap panas-panasan akhirnya. Cuman ya pada akhirnya kan yang penting itu konten inti dari meeting itu sendiri. Gimana itu nanti bisa kondusif, gimana nanti semua berjalan dengan lancar, kayak gitu. Terus yang foto terakhir ini saya baru kerja 2 bulan. Dan di sini kita conference call dengan lawyer yang di Amerika, lawyer kita yang di Amerika yang lagi masukin gugatannya. Di sini saya baru pertama kali interpret untuk kasus ini. Dan waktu itu saya posisinya masih kuliah, masih beneran nggak tahu apa-apa, baru ngikutin beberapa bulan, belajar beberapa kali, tiba-tiba sudah harus ngomong yang banyak banget dan bukan menginterpret satu orang aja, itu ada 3 orang di conference call sama lawyer saya yang ada di tempat ini, Manuel von Riebeck-nya. Jadi ya kaget, gimana sih kita mahasiswa ya kuliah interpreting di kelas, gimana sih masih santai lah kita cuma menginterpret satu orang dengan bahan-bahan yang kita udah bisa duga, oh ini bakalan ngomong kayak gini, tapi in real life itu nggak bisa kita duga, karena mereka entah nanti ngomongin apa, atau biasa kan kita masih adjust pronunciation ya, karena mereka sendiri itu meskipun semua Amerika, background mereka beda-beda, ada yang logatnya itu Mexican, ada yang logatnya tuh kayak German, jadi ya harus cepat beradaptasi. Kalau misalnya kehilangan fokus atau nggak ngerti, itu cukup di 5 menit, 2 menit pertama, bahkan 1 menit pertama. Habis itu sudah harus bisa dengerin, oh ini ngomong apa nih. Nah, ini waktu itu saya juga di Pangkal Pinang posisinya. Dan beberapa klien saya tuh nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, jadi mereka pakai dialek Bangka sana. Saya kan nggak ngerti apa-apa, tapi ya mau gimana lagi, kita harus adjust, kita harus ngerti ini mereka konteksnya ngomongin apa, mereka nanyain apa, gitu. Jadi harus cepat beradaptasi lah kalau misalnya udah dapat kerjaan yang melibatkan background yang luas kayak gini. Terus, nah ini juga beberapa contoh publikasi media yang waktu itu saya bantu atur, kita ada ke Tribun Jogja. Kalau yang tengah ini kayaknya ke Tempo ya apa waktu itu. Terus ke Kompas, dan kita setiap bulan tuh pasti selalu ada publikasi. Dan ini waktu awal-awal kasus aja sih. Kalau sekarang udah 2 tahun ya, kita udah mau selesai. Kita belum ada publikasi media lagi karena sekarang ini lagi masa-masa krusial. Kita nggak bisa ajak. Lawyernya sendiri sibuk di Amerika, lawyernya sendiri kena lockdown di Amerika, kita nggak bisa ngapa-ngapain, dan keluarga korban itu belum bisa kita ajak interview ke media lah ya, karena kan ini lagi istilahnya ngomongin kompensasi, jadi masalahnya tuh sensitif. Jadi kita untuk sekarang sih kita belum buat publikasi media lagi. Dan kayaknya juga kalau sudah kasus sudah selesai, kita jarang sih publikasiin kalau kasusnya selesai, karena happy ending kan. Kita dibayar, keluarga korban dapat uang, ya udah gitu loh. Kerjaan kita udah selesai, tugas kita udah selesai sampai di situ. Nah, ini beberapa value yang bisa saya bagikan untuk menjadi seorang paralegal yang baik. Pertama, kita harus disiplin. Ini wajib banget disiplin karena kita kerja sama orang luar.
kita kerja sama orang yang sedang berduka. Jadi ya kita nggak boleh telat, kita nggak boleh istilahnya ngasih update tuh nggak boleh telat. Kalau kita udah di awal janjiin, iya Pak 2 minggu sekali kita kasih update ya dari pengadilan. Oh ya udah 2 minggu itu kita harus ngabarin dia, meskipun di Amerika belum ada progres apa-apa, kita bilang maaf Pak belum ada progres, tapi kita tetap harus ngasih tahu mereka. Terus yang kedua itu kita harus jujur. Jujur ini penting karena kita pertama diserahkan kepercayaan yang besar sama lawyer kita dan sama klien kita untuk menjadi penengah mereka. Nah, di sini kan kita apa ya? Kita ngomongin duit gede ya di sini. Ini kasus duitnya gede banget. Jadi kalau misalnya kita nggak jujur, ya kita nggak akan bisa maju, kita nggak akan dipercayakan untuk melanjutkan kasus ini. Karena pada awalnya tim saya, yang maksudnya yang sepantaran saya itu ada 6 orang. Yang seangkatan saya, akhirnya cuma saya sendiri yang tinggal. Yang lain pada keluar karena ya dapat pekerjaan yang lebih baik, ada yang nggak kuat dengan jam kerjanya, ada yang tidak jujur. Ada yang istilahnya mata duitan lah kayak gitu. Jadi ya apa ya namanya kayak hukum alam lah ya, nanti si Darwin bilang nanti seleksi alam, nanti yang keluar siapa aja. Terus kita harus tepat waktu sama fleksibilitas yang tinggi. Ini fleksibilitasnya bukan yang apa ya, yang receh-receh kayak oh iya saya fleksibel kok, tapi ini literally fleksibel. Contohnya untuk sekarang aja nih ya, yang akan terjadi di minggu ini sama saya baru pulang dari Jambi itu 2 hari yang lalu. Itu saya pulang hari. Jadi Jambi Jakarta 1 hari. Dan itu direncanakan malamnya. Jadi malam bos bilang, "Cua, kamu harus ke Jambi sekarang ketemuin klien A." Oh ya udah, langsung beli tiket, langsung terbang, malamnya pulang. Besok pagi saya sudah harus ke Surabaya. Dikasih tugasnya kapan? Baru tadi malam dibilang, "Cua, kamu harus ke Surabaya, ambil affidavit dari si ibu ini," gitu. Ya udah, besok saya harus ke Surabaya. Padahal hari Minggu saya sudah ada rencana lain, saya mau hangout sama keluarga, saya mau jalan-jalan sama teman. Itu semua harus di-scratch. Akhirnya ya pekerjaan jadi prioritas. Terus karena sekarang corona ini akhirnya kan kita kerja beda jam ya sama yang di Amerika, kita selisih 12 jam. Jadi kadang ya kita mediasi kebanyakan kan kalau nggak pagi sore. Nah kalau sore ini jam 2 jam 3, kita di Indonesia kan jam 2 jam 3 malam ya. Ya udah bangun jam 2 jam 3. Kalau bos nelpon jam 4 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi, harus bangun. Kalau misalnya dia butuh dokumen saat itu juga, harus kita langsung kerjakan. Meskipun paginya kita kerja lagi, meeting lagi. Makanya tadi saya bilang, tidur bukan prioritas, makan bukan prioritas. Jadi, hard work itu yang pokoknya harus jadi prioritas. Karena kita mau membuat klien kita itu senyaman mungkin dan mereka tidak merasa terabaikan gitu. Terus value selanjutnya itu harus cepat dan giat belajar mengenai hal-hal baru. Ini udah pasti. Jadi nggak cuma tentang yang exact, tapi yang kayak soft skill itu juga harus bisa kita pelajarin. Cara bernegosiasi yang baik, cara jadi mediator yang baik. Kalau misalnya klien kita satu keluarga ribut cuman ngomongin warisan, kita harus bisa jadi penengah. Misalnya si istri bilang, "Aku nggak mau ya orang tuaku tuh dapat sekian persen, aku cuman mau dia dapat sekian persen aja. Aku masih punya anak-anak yang kuurusin." Padahal menurut hukum Islam, orang tuanya berhaknya dapat sekian. Kita harus bisa jadi penengah, kita harus harus ngerti situasi. Nah, karena di sini klien saya kebanyakan orang-orang yang sangat-sangat religius, saya simply bilang gini, "Pak, Bu, kalau kita ngikutin hitung-hitungan Bapak Ibu, itu dosa loh. Karena menurut Al-Quran, ini gini. Lagian kalau dapat kita kasih orang tua, itu juga namanya doa.
Jadi nanti rezekinya balik, nggak sekarang, tapi nanti rezekinya berkali-kali lipat. Nah, kan kita harus ngomongnya kayak gitu. Kalau kita ngomongnya, oh nggak bisa Pak, menurut hukum ini pelanggaran. Oh mereka mana peduli, mereka nggak peduli, mereka lebih takut ke atas, mereka lebih takut ke Tuhan, daripada ngomongin hukum yang nggak jelas. Nah, mereka tinggal, oh saya udah punya duit, saya bisa bayar kok itu pengadilan. Nah, makanya kan, akhirnya senjata kita apa? Senjata kita Tuhan. Kita bilang, Pak, Bu, kalau kayak gitu dosa, nggak boleh. Kayak gitu. Itu nanti, tapi kita lihat situasi. Ada beberapa klien yang pendidikannya tinggi. Jadi kita harus menyesuaikan ilmu kita sama mereka. Mereka udah bilang bla 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 bla. Oh, hukum di Amerika tuh gini 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 gini. Jadi harusnya prosesnya gini 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 ya. Kenapa ya pakai hukum Islam? Saya selama ini kuliah di Amerika nggak pernah tuh ada yang kayak gitu. Nah, itu kan kitanya juga yang harus kayak, oh nggak bisa Pak, ini kasus ini kan apa ya, suara mayoritas lah. Kita mengambil hukum Islam juga karena ini uangnya gede. Kita harus berempati sama keluarga. Lagian juga orang tua cuma dapat sekian kok, sekian perak kok, nggak banyak. Kayak kan akhirnya apa ya, cara kita TikTok ke mereka itu kan harus pas, nggak bisa sembarangan, nggak bisa kita meninggikan diri, mentang-mentang kita kerja di law firm Amerika, kita mengagung-agungkan keamerikaan itu kan enggak. Kita cuma bisa, iya Pak, ingat Tuhan Pak, ingat dosa Pak. Akhirnya itu terus yang keluar dari mulut. Nah, terus nilai selanjutnya itu ya, sehat ya secara fisik dan mental. Fisik tuh jelas, karena itu tadi kayak kesehatan kita tuh di pekerjaannya kayak bukan prioritas. Dan untuk mental ya, ini yang menurut saya penting sih. Saya sempat depresi kerja ini bukan karena hektiknya, tapi karena tiap hari dengerin cerita orang meninggal. Satu klien 2 jam datang ke kita, iya suamiku tuh dulu gini, aku dimimpiin suamiku dulu ya sebelum meninggal, 30 hari sebelum meninggal dia tuh udah bilang gini, kayak udah ada rasa dia mau meninggal. Dan itu nggak cuma satu ya, itu ada 80 klien yang ada di law firm saya cerita kayak gitu. Kita diceritain kayak gitu terus, otomatis itu kayak apa ya, mempengaruhi, ada efeknya ke kita. Jadi kita ya akhirnya merasa sedih terus, ikut berduka terus, kita merasakan apa yang dia rasakan. Nah, di sini saya sempat kayak mau mengerjakan kasus ini tuh sempat males-malesan akhirnya. Karena ya kayak, aduh kok lawyerku kapitalis banget ya, cuman mikirin duit doang ya, kok nggak mikirin mereka lagi sedih-sedihnya, mereka lagi nggak bisa diajak komunikasi kok ya, dipaksa-paksa untuk ngurusin gugatan. Kan lawyer kita nggak ngerti itu nggak ngerti perasaan klien, karena mau gimana pun kita jelasin, seemosional apapun kita jelasin ke lawyer, pikiran mereka tetap gugatan. Jadi akhirnya ya kita yang mendam sendiri. Tekanan dari lawyer kita harus kerja, tekanan dari sini yang teriak-teriak minta tolong kasih saya break, tolong kasih saya waktu. Jadi ya tekanan itu ada, akhirnya ya depresi sendiri, stres sendiri. Cuma gimana lagi, kita harus recover dari itu. Dan di kerjaan ini nggak ada namanya jam kerja, jam 9 sampai jam 5 nggak ada. Kita standby 24 jam. Setahun pertama kasus ini, libur itu bisa dihitung pakai jari. Jam kerja itu kayak cuman apa ya, selesai kerjanya cuman waktu tidur 4 jam, 5 jam. 5 jam aja sudah puji Tuhan. Jadi emang capek banget ngurusin kasus ini. Jadi ya apa ya gitu, gimana kita mengatur kesehatan kita. Cuman ya ini karena kasus sudah mau selesai ya, udah 2 tahun dan Boeing pengennya selesai tahun ini. Akhirnya dapatlah istirahat yang sesuai. Ini udah 3-4 bulan kita nggak ngapa-ngapain. Karena di Amerika kan tetap mediasi dan dokumen kita udah selesai di awal. Jadi ya gabut akhirnya. Cuman ya itu tadi payback dari capeknya kita di awal, stresnya kita di awal tuh ya akhirnya sekarang bisa jalan-jalan, bisa akhirnya main sama teman. Cuman ya harus ready kalau tiba-tiba ada kerjaan mendadak. Kayak minggu ini saya full terbang-terbang terus. Sebulan yang lalu nggak ada kerjaan sama sekali nggak ada kerjaan. Jadi gabut-gabut nggak jelas gitu aja. Gitu.
Terus value yang selanjutnya itu empati sama kesabaran yang tinggi. Ini jelas ya, kita harus bisa berempati ke keluarga korban. Ini kita sekali lagi aku nerangin, kita ngurusin orang yang berduka. Sampai hari ini mereka masih berduka. Sampai hari ini mereka masih nangis kalau diajak ngomong. Sampai hari ini masih ada yang cerita, Mbak Chua, aku semalam lihat suamiku loh tidur sebelahku. Itu sampai hari ini tuh masih ada, meskipun kejadian 2 tahun yang lalu. Jadi, itu empati kita, sabar kita tuh harus dipertahankan sampai sekarang. Justru sekarang itu yang lebih parah sabarnya, karena kita kan udah proses kompensasi itu udah pencairan ya. Jadi kayak mereka nanyain duit hampir tiap hari. Mbak Chua nih kapan selesai? Mbak Chua duit saya berapa? Mbak Chua saya dapat berapa? Anak saya berapa? Itu tiap hari pertanyaannya itu terus. Sampai kadang kita orang-orang yang taunya cuman kerja itu sampai mikir, ini kenapa sih ngomongin duit terus? Duit juga nggak dibawa mati. Ya kan? Cuman ya sabar ujung-ujungnya. Kita cuman bisa balas dengan hal-hal yang kita ucapin beribu-ribu kali ke mereka, kayak ya, sabar ya Pak, kita masih proses mediasi, sabar ya, ini kita masih menunggu tawaran, sabar ya, kita masih tunggu dokumen. Itu terus akhirnya yang kita ucapkan, karena ya kita lah yang ditanya, bukan lawyernya. Mereka, klien-klien kita nggak ada yang bisa bahasa Inggris kok. Akhirnya semua kita yang ditanyain, kita yang jadi kayak tong sampahnya lawyer, kita yang jadi tong sampahnya yang jadi tong sampahnya klien-klien kita. Terus yang terakhir tuh kita harus bisa menempatkan diri sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi di sini itu maksudnya ya, itu tadi, kita kerja, kalangan kita nggak cuma dari satu kalangan. Kita dari keluarga korban, kita dari ketemu lawyer-lawyer hebat kayak Hotman Paris dan Pak Otto, kita ketemu perusahaan gede kayak perusahaannya Boeing, kita ketemu perusahaan lawyernya Boeing, Perkins Coie. Di sini kan kita yang harus bisa menempatkan diri. Kalau misalnya kita di depan orang-orang hebat Pak Hotman atau lawyer-lawyer Boeing, kita kayak merunduk, humble, low-key. Mereka mau menganggap kita rendah. Oh, Niana nggak tahu apa-apa. Jadi kita yang harus show off, kita yang harus aktif lah untuk menjelaskan, menjadi penghubung antara lawyer dan keluarga korban. Tapi kalau udah di keluarga korban, kita mau menunjukkan kita itu siapa, kita ditinggalin sama mereka. Karena mereka menganggap, oh kalian siapa? Anak saya yang meninggal, kamu cuma ngasih duit aja belagu. Makanya kita nggak bisa dong, kita harus low-key sama mereka. Kita harus menganggap mereka kayak orang tua kita, kayak saudara kita. Jadi pertama-tama kita approach klien, kita nggak bisa kayak tiba-tiba datang, halo Pak, ini kita ada gugatan dari Boeing sekian juta dolar. Nggak boleh kayak gitu. Kita yang kayak, kita datang, Pak, kabarnya gimana? Bapak perasaannya gimana sekarang? Bapak sehat? Kayak gitu. Terus nanti dia cerita tentang anaknya, sebulan, 2 bulan cerita itu, terus kita dengerin. Kita yang jadi anaknya lah. Kita bawain makanan, kita bawain bunga. Kalau dia ulang tahun kita datang, dia yasinan atau doa atau apa, kita harus datang. Meskipun agama kita beda. Cuman ya kita udah berprinsip untuk memperlakukan klien kayak keluarga kita sendiri. Jadi kita harus committed to it. Akhirnya ya disitulah muncul kepercayaan. Ada trust di antara hubungan klien dengan lawyer ini. Ya jembatannya kita itu tadi. Dia nikahan, kita datangin. Kan sekarang banyak tuh yang janda-janda pada punya istri dan suami baru. Ya kita datangin ke pernikahan mereka, nggak apa-apa. Kita udah jadi keluarga. Nah, kayak di sini kita, kenapa aku bilang kita penting untuk menempatkan diri sesuai situasi dan kondisi. Karena emang background-nya tuh beda, jadi kita ya itu fleksibel. Siap-siap ganti personality sesuai keadaan yang dibutuhkan. Gitu. Nah, kemarin aku diminta untuk sharing gimana bisa menempuh karir seperti ini. Aku nggak tahu ya gimana caranya. Karena jujur, kerjaan ini ada kalau ada pesawat jatuh. Dan kita nggak mau ya ada kecelakaan.
Tapi yang bisa aku sharing di sini, kalau misalnya ingin jadi penerjemah untuk yang beginner banget, yang untuk awal-awal banget, ya diikutin aja semuanya. Ada tawaran, oh ini butuh penerjemah nih untuk ini. Meskipun acaranya cuman kecil ya, bukan event gede, dilaksanakan aja. Dulu waktu saya kuliah, apa yang ditawarkan kampus saya iakan. Kayak gitu. Terus kita juga harus tahu interest kita di translation tuh apa. Kayak misalnya kita suka engineering, kita suka apa ya namanya, hukum, kita suka kesehatan. Itu kita jalanin aja, kita baca-baca. Tapi bacanya harus English Indonesia. Jadi kita kan tahu nih ada term-term tertentu yang apa ya, yang hanya dipakai untuk bidang itu. Terus dan yang terakhir ya terus latihan. Kalau untuk interpreting, dulu tuh saya latihannya ada film atau berita, misalnya berita di Metro TV pakai bahasa Indonesia. Ya udah saya kayak orang bego aja tuh translate ke bahasa Inggris. Tapi translate-nya yang langsung gitu ya, jangan di pause gitu, enggak. Jadi dia ngomong apa, translate, dia ngomong apa, translate. Karena dulu mata kuliah interpreting, ujiannya kayak gitu. Jadi ya akhirnya saya sadar, oh aku suka nih yang kayak gini, aku suka jadi penghubung antara dua orang yang saling nggak ngerti. Nah, akhirnya terus latihan, terus tiba-tiba ya adalah lowongan waktu itu interpreting di Asian Youth Day. Waktu itu dapat pengumuman dari kampus sih untuk Asian Youth Day, terus dari yang Jogja Open Synchronized Swimming itu jadi interpreternya juga waktu itu dapat dari teman. Karena teman tahu aku suka banget interpreting kan sama translating. Dan apa ya, pasang-pasang iklan aja, membuka jasa freelance untuk terjemahan apa gitu kan. Difokusin aja, atau kalau dulu waktu awal banget aku nggak fokus malah. Jadi kayak semua terjemahan aku terima. Tapi ya semakin kesini kan kita translate banyak dokumen, akhirnya kita ngerti, oh aku sukanya yang ini loh. Akhirnya ya aku mengkerucut lah untuk research, hanya untuk research penelitian waktu itu. Dan waktu itu di apa namanya, teknik industri. Dan aku senang banget baca research mereka. Jadi ya aku juga ikhlas untuk membantu mahasiswa ini untuk translate pertanyaan-pertanyaan mereka atau research-nya mereka. Jadi ya itu sih kalau mau jadi penerjemah ya. Pokoknya tawaran yang ada, kerjakan, ambil, nanti pasti ada jalannya untuk yang kalau mau ke profesional. Ya kalau mau profesional, silahkan ambil sertifikasinya. Kalau kemarin aku mau ambil sertifikasi interpreting di UI, itu ada. Itu di UI juga murah kok, kayak 1 tahun 6 juta ya. Ya menurutku 1 tahun 6 juta murah sih. Gitu. Dan ini sertifikasinya dari UI. Siapa tahu kan nanti dari sana kebuka nih channelnya, entah mau kemana. Yang penting harus ada, di CV itu harus ada kita menerjemahkan apa, itu harus ada. Gitu. Jadi itu Sekar sharing-sharingku yang tidak seberapa dan yang apa ya inilah pekerjaanku gitu. Terima kasih. Yeay, terima kasih Kak Tua atas sharingnya, sangat ini ya. Memang seru sih, inspiratif gitu, aku senang mendengarkannya. Banyak pengalaman yang ternyata apa meskipun sebagai lulusan sastra Inggris ternyata apa ya bisa banyak bidang yang ini ya dipilih waktu kerja nanti. Jadi nggak harus tetap di itu aja tentang sastra Inggris aja. Begitu. Terus ini kita udah masuk sesi pertanyaan ya untuk semua peserta dan Kak Tua tadi. Jadi untuk yang bertanya pada webinar kali ini nanti akan ada apa ya giveaway gitu, semacam hadiah semacam gitu deh buat kalian yang sudah memiliki inisiatif untuk bertanya kepada Kak Tua. Jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan Kak dari kolom chat. Yang pertama ada dari Pak Haris. Selamat siang Mbak Tua. Siang Pak. Pemaparan yang sangat menarik sekali. Jadi Pak Haris bertanya, saya ingin mendengar cerita pengalaman Mbak Tua waktu mengantar korban lain ke Amerika Serikat, proses persidangan, mediasi, dan sebagainya. Seperti misalnya
mengkompromikan common law di Amerika Serikat sama hukum yang lain. Oke. Jadi ini aku jawab atau gimana? Mau baca dulu semua? Jawab dulu ya. Langsung aja Kak. Oke. Jadi waktu perjalanan ke Amerika itu tujuannya, jadi ini kita udah mediasi sekian kali, tapi kayaknya Boeing itu hatinya batu. Jadi kasihnya kecil terus. Padahal yang meninggal itu banyak kan Kementerian Keuangan, orang BPK, bos-bos, kasihnya kecil. Jadi akhirnya bosku berinisiatif, oh ini kita datangin ini korban-korbannya biar mereka yang ngomong langsung. Jadi akhirnya waktu itu aku mengkoordinasi semuanya, aku bikin visanya mereka. Jadi itu ada sekitaran 100 orang ya, itu visanya semua tembus ke Amerika. Pakai visa bisnis. Itu aku yang bikin surat rekomendasi, booking tiket, booking hotel, dan aku yang membawa mereka ke Amerika tuh yang kayak tadi aku cerita, sehari-harinya mereka di Amerika tuh jadi tanggung jawabku. Nah, terus ini mengkompromikan common law di Amerika dengan sama hukum Islam yang dianut. At the end of the day, kita harus milih karena common law dan hukum Islam itu adalah dua hal yang berbeda. Di sini waktu itu kita udah pernah memaksakan kita mau pakai hukum yang ada di Amerika, tapi ya di Indonesianya nggak jalan karena keluarga korban nggak mau tanda tangan, keluarga korban istilahnya nggak mau tahu lah dengan kasus ini. Jadi pihak Boeing-nya yang ingin kasus ini cepat selesai akhirnya risih. Nah, akhirnya waktu itu aku bilang sama lawyerku, sama bosku, sudahlah, ngapain kita memaksakan harus pakai hukum Amerika kalau emang sebenarnya emang nggak bisa. Lagian kalau pakai hukum, ini uang mereka. Nanti uang mereka juga yang pakai. Tugasnya Boeing itu cuma ngasih duit aja ke mereka. Jadi itu bukan haknya Boeing untuk uang itu jatuh kemana, dipakai siapa, mau dipakai apa, kayak beli pulau apa-apa. Itu bukan urusan Boeing. Boeing cuma tahu kasih duit aja. Jadi ya kalau misalnya mereka mau pakai ahli waris yang berdasarkan syariah, ya udah nggak apa-apa. Nah, akhirnya lawyerku ke mediasi lagi, propose pakai hukum syariah, karena ini nggak cuma dari lawyerku ya, kan yang nanganin kasus ini tuh ada 6 atau 7 law firm gitu. Nah, semua itu setuju kalau misalnya ini harus pakai hukum syariah. Nah, akhirnya karena majority voice ini, akhirnya Boeing setuju. Akhirnya hakim juga setuju untuk pakai hukum syariah. Tapi ini untuk yang muslim aja, untuk yang non-muslim kita tetap pakai common law sesuai hukum Amerika yang udah ada. Karena sebenarnya sama kok kayak Indonesia. Hukumnya tuh sama sebenarnya. Untuk warisan ya, untuk warisan. Jadi kalau yang meninggal pasangan ya yang dapat warisannya spouse-nya, anaknya. Yang kalau Islam enggak, kalau yang meninggal suami, istri dapat 1/8, orang tua dapat 1/6 masing-masing. Terus anak pertama itu dapat 2 kalinya anak perempuan. Gitu-gitulah. Gitu. Jadi kalau ditanya untuk ya persidangannya, kita selama ini persidangan cuman beberapa kali ya, cuman kayak 3 atau 4 kali, habis itu kita mediasi terus. Nah, mediasi ini nggak sehektik, nggak seribet yang dibayangkan. Jadi mediasi cuman kayak lawyer ketemu lawyer, duduk ngobrol. Nih lu mau ngasih berapa nih buat si A? Oh si A dapat segini, enggak kurang tambah gitu mediasinya. Nggak seformal itu kok. Karena kan mediasi ya, bukan pas di sidangnya gitu. Oke, terima kasih Kak. Suaraku kedengaran nggak Kak? Kedengaran. Ini untuk ada lagi pertanyaan dari gimana sih? Oh ini ada pertanyaan dari Marcel. Kalau mau bertanya, ada tips nggak untuk memulai belajar hal-hal yang berhubungan dengan hukum atau itu learning by doing seiring kita melakukan pekerjaan tersebut? Terima kasih. Saya anak samping Kak, jadi kayak mungkin dia penasaran gimana belajar hukum gitu, ingin mempelajari hal baru. Silakan Kak Jua. To be very very honest, untuk
kasus ini aku learning by doing ya. Karena ketika waktu itu mata kuliah interpreting sama Mem Wedo, terus sama mata kuliah sama Pak Haris, aku menganggap interpretasi hukum tuh ribet. Karena kita nggak bisa translate secara harafiah kan, A ke B itu nggak bisa, karena mereka apa-apa tuh udah ada istilahnya sendiri. Jadi waktu itu nggak ada interest sama sekali, cuman ya namanya anak skripsian, iseng pengen nyoba-nyoba, oh ya udah aku daftar aja. Tapi kan ujung-ujungnya ya, makanya tadi aku bilang kita harus cepat menangkap, cepat belajar. Jadi ujungnya aku learning by doing. Tapi kalau misalnya ingin memulai gimana? Apa ya? Aku kalau di Indonesia aku juga kurang ngerti gimana. Jujur aku kurang ngerti. Cuman dulu Pak Horman pernah bilang sama aku, kalau mau magang di kantornya dia bisa. Jadi mungkin nih ya, kita coba apply magang-magang dulu aja. Kalau ada law firm yang buka magang, daftar aja. Kadang mereka bilang, oh butuh S1 hukum, tapi sebenarnya mereka bisa terima dari mana-mana selama kita ada interest. Jadi ya kalau misalnya mau mencoba ya bisa dengan itu sih. Mungkin internship di law firm tertentu, atau kalau misalnya apa ya, bantu-bantu tugas-tugas anak hukum, atau misalnya ada webinar atau seminar tentang hukum, ya kita bisa ikutan. Dan yang paling penting baca research, baca buku yang menyangkut hukum yang kalian minat. Karena hukum banyak loh, hukum korporat lah, hukum dagang lah, hukum falas lah, jadi hukum pajak. Jadi ya temuin dulu interestnya apa, baru nanti kita, oh ini mau ngarahnya ke sini, oh law firm ini hukumnya hukum korporat, aku mau ke sini aja, gitu-gitu sih. Oke, terima kasih Kak Chua. Itu yang Marcel, semoga menjawab pertanyaan. Terus berikutnya, ini ada dari Yenima. Halo, dia mau bertanya nih. Halo Cik Chua, terima kasih atas sharingnya yang sangat bagus. Saya ingin bertanya, apakah Kak Chua mempunyai tips interpretasi saya lebih percaya diri? Ya, jadi Yenima bertanya tentang tips interpreting nih Kak, karena dia katanya sangat tidak percaya diri. Oh, saya juga tidak pede, jangan salah. Cuman ya, apa ya, gimana ya, pertama yakin bisa dulu. Yakin kalau misalnya, soalnya interpreting itu akan kacau ketika kita panik. Kalau kita udah panik, kita tuh kayak seolah-olah blank. Kayak simple sentence saja kita kadang nggak bisa interpret gitu. Jadi ya kita harus, kuncinya pertama tuh harus tenang, pede, dan tergantung kalian style interpretasinya kayak yang mana. Ada yang kayak satu kalimat interpret, atau satu paragraf interpret. Ada yang sini ngomong lanjut ngomong, sini ngomong lanjut ngomong. Jadi kan tergantung kalian stylenya yang mana. Paling enak sih yang per kalimat atau per paragraf itu ya, karena kalian bisa digest itu intinya apa. Dan pengalamanku interpretasi itu kita nggak harus plek sama tuh, nggak harus. Selama intinya itu sama, selama itu tidak, meaningnya itu tuh tidak menyeleweng, ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau dulu waktu aku pertama kali interpret, aku emang gugup banget, tapi ya udah, aku siapin take a note, intinya apa, habis itu aku translate, aku interpret. Nah nanti kalau biasa sih nervous itu semenit 2 menit pertama, tapi habis itu kayak ya udahlah gitu loh. Karena kamu udah akan ngerti, oh nih jalurnya akan ke sini nih gitu. Oke, terima kasih gitu ya Yemima. Semoga jangan paniknya dicatat. Jangan panik, yang penting jangan panik. Pede aja. Harus pede ya, nggak boleh malu-malu. Terus ini ada dari Kak Christine. Jadi kan saat proses interpreting mentranslate pakai hati ya, empati dan lain-lain. Berarti interpretasinya tidak bisa interpretasi dari A ke B. Ada nggak saat dimana kebingungan bagaimana memperhalus bahasa sumber ke bahasa sasaran? Terus ada nggak Kak Chua pernah kepikiran buat, mending aku bohong dikit daripada, mending bohong dikit biar keluarga nggak bawel, atau biar lawyer tuh nggak bawel gitu. Jadi kayak nggak ngomong sebenarnya, kayak gitu deh. Bohong nggak boleh ya. Karena kan sebagai penerjemah, interpreter, itu kejujuran nomor 1. Karena kita tuh
tugasnya menyampaikan informasi. Gimana memperhalus itu? Gimana ya? Sebenarnya aku juga bingung sih, karena itu kan insting ya, insting. Jadi misalnya kayak aku contohin, si lawyer udah ngomong, iya kita ada uang sekian puluh M yang kita bisa bagi, gugatan ke Amerika aman, lalala. Padahal kita baru ketemu sekali sama klien. Ya insting kita sebagai orang Indonesia, kita kalau kenalan ke orang gimana sih? Gitu kan, jadi yang kita lah yang akhirnya memulai dengan, ini balik ke pribadian masing-masing gimana cara approach-nya, karena tiap orang beda-beda. Tapi kalau aku pribadi, aku akan bilang, Pak, Bu, ini loh, kan karena boy-nya yang salah, gitu. Ini bukan masalah uang. Emang uang ada, tapi uang itu bonus. Ini kita sama-sama mau menghukum Boeing. Kan kalau itu nggak keluar dari mulut lawyer, tapi kita tidak menyelewengkan artinya si lawyer kan. Kita tetap mengarahkan, ayo gugat gitu loh. Cuman ya gimana menghaluskan itu ya tergantung pribadi setiap orang. Karena selama kita tahu caranya respect sama orang tua, cara tahu ngomong sama orang tua yang baik itu gimana, kita akan belajar lama-lama kok. Ini learning by doing juga, karena awal-awalnya aku translate A ke B, itu sama 1-2 orang, itu aku langsung dicecar habis-habisan, dimarahin habis-habisan. Jadi cukup sama 2 orang pertama aja, aku kayak gitu, melakukan kesalahan, habis itu aku harus cari cara lain ini, approach ke mereka gimana biar lawyerku tuh keterima sama keluarga, kayak gitu. Terima kasih Kak Cua. Oke, ini sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini ada Mbak Fora Dila, yang itu Mbak Fora Dila ini tuh anggota pertama GLTC, jadi dia anggota urutan pertama di GLTC. Oke. Gitu. Jadi selamat datang Mbak Fora, terima kasih sudah ikut di webinar kita, dan kalau misalnya Mbak Fora punya pertanyaan, monggo silahkan di chat box ya Mbak Fora. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi dari Wastu. Jadi pertanyaannya, apakah selama proses pengadilan berlaku ada sumpah kerahasiaan? Kalau misalnya ada, apakah sumpah kerahasiaan tersebut hanya berlaku untuk tim hukum atau juga untuk korban? Dan bagaimana jika ada korban yang berencana untuk melanggar sumpah kerahasiaan? Pasti ada ya, kita semua ada sumpah confidentiality itu ada. Dan biasa di sumpah confidentiality itu nanti akan misalnya tertulis nih, ketika kita tanda tangan itu, kita nggak boleh menggugat perusahaan ini secara global. Jadi menuntut di Indonesia, dimanapun nggak boleh. Dan itu berlaku antara dua pihak, namanya klien dan retainer, dan yang tergugat ini kan kita kan semua satu ikatan ya. Jadi semua akan tanda tangan di dokumen itu. Gimana kalau misalnya ada yang melanggar? Biasanya uangnya dibalikin atau nanti si keluarga yang melanggar ini bisa dituntut balik gitu. Jadi nanti ya dendanya bisa 2 kali lipat plus balikin uang kompensasi yang udah ada. Tapi ini jarang sih kalau misalnya dilanggar, itu jarang karena di kecelakaan kasus pesawat kebanyakan keluarga korban tuh inginnya cepat selesai dan maunya lupain, karena ini kan istilahnya apa ya, mengungkit luka batin mereka, luka lama mereka ya. Jadi mereka kebanyakan ya habis terima duit, habis itu ya udah kita hilang gitu dari ingatan mereka gitu. Oke, gitu ya Wastu, semoga menjawab pertanyaannya. Terus ini ada berikutnya dari, wah banyak ya, ini ramai. Ini dari Jody Wicaksono. Oke. Kita share pengalaman saat kesalahan-kesalahan yang mungkin umum saat interpret dan gimana cara mengatasinya. Terima kasih. Oke, aku pernah nih sekali salah, bukan sekali sih ya, beberapa kali tuh salah menginterpret, salah maksud lawyernya. Misalnya lawyernya ngomong, oh mediasi kita tuh, oh gini. Misalnya, oh kita nggak perlu kok dokumen ini dari Indonesia, kita nggak perlu legalisasi dari Indonesia apa-apa. Tapi aku ngomong ke kliennya karena salah nangkap, aku bilangnya, oh kita butuh Pak, gini. Nah, gimana aku memperbaiki? Aku langsung ngomong, tapi ini tidak wajib kok Pak.
Jadi Bapak memprioritaskan yang ini dulu nih, yang lawyerku suruh. Karena lawyerku suruh pasti banyak banget lalalala. Aku bilang ke klienku, tapi prioritaskan yang ini dulu ya Pak, nanti yang untuk urusan di Indonesia nanti aja itu kita urus kalau ada instruksi lebih lanjut. Nanti berjalannya waktu, seminggu, 2 minggu baru kita, Pak ternyata kita nggak butuh ini, kita butuhnya yang ini. Jadi apa ya, jangan sampai terlihat kita salah, tapi gimana kita bisa mendirect situasi itu waktu kita tahu kita salah ke arah yang lain, kayak gitu sih. Kalau aku caranya kayak gitu, jadi aku kan beberapa orang kalau misalnya salah translate langsung gugup tuh, langsung kayak aduh gimana ya gitu kan, waktu interpret. Tapi kalau aku sendiri, mungkin karena udah kebiasaan salah juga, kira aku, oh ini gimana ya cara ngedirect, oh ini dialihkan ke hal-hal lain dulu aja. Nanti revisinya, revise-nya bilang itu salah atau tidak diperlukan ya terakhir. Itu nggak apa-apa. Selama klien nangkep loh kalau misalnya maksud lawyer itu apa, kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak. Begitu ya Jody, Wicaksono, semoga pertanyaannya terjawab. Oke, berikutnya ini ada dari Yumrohtun. Nih, selamat siang Kak Chua, tolong di-share tips untuk interpreter pemula Kak, terutama fresh graduate. Syarat-syarat apa yang harus dipersiapkan untuk bisa jadi seorang interpreter? Terima kasih. Jadi seorang interpreter itu perlu nyali. Karena kalian akan ngomong depan orang banyak, dan kalian akan langsung menginterpret itu, langsung menerjemahkan itu saat itu juga. Jadi yang perlu dipersiapkan itu pertama nyali, kedua ilmunya. Vocab-nya harus banyak tentang bidang yang diminati. Makanya tadi aku bilang, fokus ke satu bidang yang kalian minati dulu aja. Karena misalnya kalian hobi kesehatan. Bidang kesehatan kan nggak cuma itu-itu aja. Itu kan ada istilah-istilah yang, apa ya, kita kadang anak sastra Inggris aja tuh kita nggak tahu. Itu pasti ada kan? Nah, makanya kalau menjadi seorang interpret, pertama kalian harus tahu, kalian mau interpret bidang apa sih? Kalian interestnya kemana? Dan sering-seringlah baca, sering-seringlah berlatih untuk bisa menginterpret dengan baik. Terus kalau ada lowongan ya hajar aja. Kalau misalnya itu interpretasinya masih yang kayak acara-acara umum, hajar aja, nggak apa-apa. Kayak dulu aku menginterpret synchronized swimming ya, aku bahkan nggak bisa berenang, tapi ya sebodoh amat lah. Pokoknya aku mau jadi interpreter. Sehari sebelum aku baca-baca, oh synchronized swimming tuh rule-nya kayak gini, istilahnya kayak gini, gitu. Terus syarat pemula ya, apalagi ya? Sama harus pas respon ya. Jadi kita nggak punya waktu untuk mikir, aduh ini artinya apa, ini artinya apa. Kalau sempat kayak gitu, cari kata-kata lain yang bisa istilahnya sama, tapi kan nggak harus plek sama. Gitu sih. Tapi kalau untuk pemula, fresh graduate, ada acara apapun yang butuh interpreter, daftarlah. Itu sih. Oke, dalam kesempatan kita harus gercep ya, kita harus mengambil kesempatan. Rohtun, semoga pertanyaannya terjawab. Terus ini ada dari Gerald Carlos. Halo siswa, terima kasih atas cerita dan pengalaman yang dibagikan. Saya punya pertanyaan. Menurut siswa, masalah apa yang paling sulit dihadapi sejauh melakukan kegiatan intervensi? Masalah tersulit ya, dialek. Kalau misalnya aku nggak bisa dengar dia ngomong apa, atau aku nggak ngerti dia ngomong apa. Ada teman kerjaku, dia tuh dari Meksiko. Dia nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Terus gimana aku mau interpret ke klienku, kan kalau aku sendiri nggak ngerti bahasa Spanyol. Jadi yang bisa aku lakukan, ya akhirnya aku suruh dia Google Translate ke bahasa Inggris. Karena kalau aku yang mentranslate ke bahasa pakai Google Translate, ya akunya dong yang kelamaan gitu kan. Jadi sambil aku ngomong nih nyerocos, dia ngetik nih di Google Translate. Oh bahasa Inggrisnya gini-gini. Terus aku langsung jelasin. Kayak gitu sih. Terus interpreting yang kedua, kalau misalnya tiba-tiba ada
vocab-vocab tertentu yang aku nggak ngerti. Dulu tuh, waktu pertama kali masuk, aku tuh nggak ngerti artinya appeal tuh apa. Sampai kayak appeal itu secara harafiah kan artinya penampilan ya, kayak appealing gitu kan. Ternyata setelah aku belajar di sana, appeal itu ternyata banding, naik banding. Gitu. Nah, itu kan yang kayak sebagai interpreter pemula kayak anjir nih kenapa orang pada ngomong appeal sih, mereka mau fashion show apa ya, kayak gitu kan. Itu sih ada beberapa vocab yang waktu pertama kita nggak ngerti, tapi akhirnya learning by doing kita akhirnya paham. Terus yang susah dari interpreting itu kalau misalnya kita lagi kondisinya nggak fit, kalau kita kayak pusing atau gugup atau apa, kadang kita bahkan dia ngomong bahasa Inggris pun kita juga nggak ngerti dia ngomong apa. Tuh aku pernah terjadi kayak gitu, saking capeknya bosku entah ngomong apa-apa gitu kan, aku nggak ngerti dia ngomong apa. Jadi pada ujung-ujungnya aku cuma nangkep 1-2 kata aku yang mungkin dia maksudnya ini kali ya, udah aku jelasin ke klienku apa adanya gitu. Paling itu sih kalau untuk interpreting ya. Oke, terima kasih Kak Chua. Terus berikutnya ini ada dari Jim. Halo Chua, mau nanya dong, what was your best experience and your worst experience in interpreting show? Kalau worst sih nggak ada ya, karena I like my job, I love what I do. Secapek-capeknya itu enjoyable banget. Karena capeknya itu bukan capek stres gitu loh, kayak badan capek tapi otak nggak capek gitu. Jadi worst aku rasa nggak ada. Ada sih, yang itu aku dibentak-bentak klien disuruh minum air panas mendidih. Itu dulu worst, tapi kan sekarang kan jadi bahan lucu-lucuan aja buat sharing, jadi ya nggak jadi yang the worst. The best itu the chance untuk kesempatan untuk bisa keliling dunia. Nggak keliling dunia sih, cuman kayak ke beberapa tempat yang aku bahkan 2 tahun yang lalu sebelum kecelakaan pesawat tuh aku bahkan nggak mikir aku bisa ke sana. Kayak aku bisa ke kantornya Boeing, aku bisa merepresentasikan Indonesia untuk menggugat Boeing, ketemu lawyer-lawyer Boeing yang udah kayak top lawyer di Amerika. Aku yang menurutku paling paling emosional di aku itu ketika Ethiopia jatuh dan aku ke sana. Itu benar-benar masih fresh karena dia jatuhnya tuh di darat. Karena dia jatuh di darat, itu kalian bisa lihat tulang-tulang, serpihan baju, potongan-potongan badan. Dan itu kan bukan pemandangan sehari-hari yang bisa kita lihat kan. Tapi aku diberi kesempatan untuk menyaksikan hal-hal itu, jadi kayak aku lebih grateful aja. Kayak, aku masih hidup ya setelah terbang kemana-mana sekian banyak penerbangan, aku masih selamat, aku masih dikasih hidup. Karena kalau kita udah di pesawat, ya udahlah kita udah yang kayak, ya udahlah mau jatuh lah, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga kan, mau lari kayak gimana, gitu sih. Jadi ya kayak, that's one of my best experience sih, I think ya kalau untuk di kasus ini, gitu. Banyak yang bisa disyukuri ya berarti. Iya. Bisa makan aja tuh udah bersyukur banget. Punya mama papa yang sering cerewetnya minta ampun aja tuh kayak, ya udahlah, yang untung mereka masih hidup. Dibayangin kalau misalnya yang kecelakaan pagi masih say hello, hati-hati ya di safe flight, tiba-tiba udah langsung nggak ada. Jadi kayak secerewet-cerewetnya istri, suami, papa, mama, adik, kakak, ya harus disayang. Ya benar-benar tuh. Ya tuh menghargai selama masih ada. Iya. Ini pertanyaan terakhir dari Ibu Marni, Ibu Laurencia Sumarni. Halo Ibu. Saya sering lihat film-film seperti Suits, Law and Order sama buku-buku John Grisham. Bisa bayangin jadwal hidupnya Mbak Suami ini, ibunya suka nonton film. Terus ini hebat banget menurut saya, tidak mudah menjalani kerja sebagai paralegal plus interpreter plus sobat curhat.
Jangan lupa terjaga kesehatan, Mbak Chua. Pertanyaan dari Ibu Marni adalah, bagaimana Mbak Chua membuang energi negatif yang dijumpai di kerjaan yang pressure-nya sangat besar seperti itu? Gimana ya? Mungkin kebanyakan orang bilang saya itu terlalu positive thinking. Jadi ketika ada energi negatif, yang penting saya bawa tidur. 10 menit, 15 menit, syukur-syukur bisa 1 jam, 2 jam, tidurin aja. Terus ya seminggu sekali, kalau dulu masih hektik-hektiknya ya, I try to treat myself with hal-hal yang aku suka. Misalnya aku suka tas nih, aku beli tas. Atau misalnya aku suka makan, aku akan pergi ke satu resto meskipun cuma 1 jam di sana, aku akan makan di sana. Terus paling sering itu aku telepon mama sih. Jadi aku buang energi negatifnya itu dengan curhat ke mama. Mama aku capek, mama aku udah nggak ada tenaga lagi. Mama paling ya yang kuat, mama selalu doain gitu-gitu kan. Jadi kayak simple things saja. Habis itu ya udah kita menjalani hidup. Dan aku bersyukur sih punya teman-teman yang siap jadi tong sampahku. Jadi teman-temanku itu yang kayak, aduh aku udah capek banget, aku udah nggak kuat, aku udah mau meninggal gini-gini. Yang mereka yang kayak, ayolah nanti kapan-kapan kita jalan. Terus mereka distract dengan hal-hal lain. Jadi kayak aku bersyukur ada orang tua, ada papa, mama yang yang supportnya juga luar biasa. Gitu sih. Ya, berarti simple things, self-love, dan self-reward ya. Iya, menurutku itu yang penting. Karena kita nggak bisa rely on, kalau kerjaanku ya, nggak bisa rely on yoga, meditasi, liburan, kan nggak bisa. Malah it doesn't exist gitu loh. Nggak ada. Jadi ya balik ke kita lagi, gimana kita bisa mengatur kebahagiaan kita sendiri. Gitu. Waktu yang sedikit itu ya. Iya. Keren. Oke, karena ini pertanyaannya sudah habis, tapi sharingnya memang sangat menyenangkan ya. Terima kasih sudah memberikan cerita untuk kita semua. Terus kan ada ini giveaway untuk yang bertanya. Untuk pertanyaan ini kan tadi ada 7 orang penanya yang dari luar GLTC ya. Jadi GLTC tidak perlu dihitung katanya Mbak Haiti. Di sini ada pertanyaan dari Marcelinus, Wastu, Jody, Yumrotun, Gerald, Eugene, dan Laurencia. Kak Chua silahkan pilih 5 orang dari nama-nama dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Kira-kira siapa nih yang Kak Chua pengen kasih giveaway dari GLTC gitu? Oke. Ini aku sebutin namanya, atau aku nanti ketik nanti? Sebutin nggak apa-apa, nanti aku bantu ketikin. Oh, oke. Yang pertama, yang pertama buat Marcel. Terus yang kedua untuk Yemima. Yemima nggak gitu. Yemimanya dari GLTC. Oh, jadi yang dari GLTC nggak boleh nih? Ya, tapi bentar. Gimana nih Pak? Oke. Dari 7 orang itu tadi aja. Oh, tunggu. Aku lihat lagi. Wastu. Oke. Terus Jody Wicaksono. Terus Yumrotun. Udah berapa tuh? Udah ada 4 ya. Yang terakhir buat Bu Marni. Oke. Baik, jadi ada yang dapat giveaway yang sudah dipilih oleh Kak Chua tadi, ada Marcel, ada Wastu, ada Jody Wicaksono, ada Yumrotun, dan ada Ibu Marni. Jadi selamat untuk 5 nama yang tadi udah disebutin Kak Chua. Bisa mendapatkan giveaway OVO atau GoPay sekitar 100.000. Nanti akan dihubungi lagi oleh panitia. Nanti mau dimasukkan lewat GoPay atau lewat GoPay. Oke. Terus terima kasih karena sudah berpartisipasi di webinar ini, dan karena udah ini ya, kita tidak terasa udah hampir 2 jam kita mendengarkan ceritanya Kak Chua dan sharing-sharingnya Kak Chua yang
menyenangkan dan sangat inspiratif ya buat kita semua, memberikan kalau misalnya kita harus kayak bersyukur dan kesempatan itu selalu ada.